Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waras akan melakukan presentasi laporan final project mata kuliah perancangan interaksi, yaitu dengan study case aplikasi monitoring dan edukasi stunting berbasis AI yang kami namai MyEdan, dengan saya, Suryanata Ardana. Saya Muhammad Abdel Perdikasim. Saya Renantera Arena Zulkarnain. Saya Nabila Sabila Akhlas. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 HPK yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Meski prevalensi stunting nasional menurun dari 21,6% pada tahun 2022 menjadi 19,9% pada tahun 2023 dan masih akan berlanjut hingga tahun 2025. Angkanya tetap belum mencapai target 14% yang disebabkan rendahnya edukasi gizi dan minimnya pemantauan tumbuh kembang di tingkat keluarga. MyEdan hadir sebagai solusi digital edukasi dan monitoring untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan stunting sejak dini. Lanjut. Target SDGs kami yaitu yang ketiga, good health and well-being, dan yang keempat, quality education. Pada tahun 2030, keluarga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gizi dan kesehatan ibu serta anak, disertai kemampuan memantau tumbuh kembang secara mandiri, sehingga tercipta generasi yang lebih sehat dan berdaya melalui edukasi yang berkelanjutan. Lanjut. Desain sistem yang kami gunakan yaitu design thinking, yang diawali dengan empathize, lalu diakhiri dengan testing. Lanjut. Mengapa orang tua merasa bahwa pemantauan gizi dan tumbuh kembang anak menjadi aspek penting dalam kehidupan mereka? Bagaimana kekhawatiran terhadap stunting memengaruhi cara mereka merawat anak? Serta apa yang mereka harapkan dari solusi digital yang dapat membantu mendeteksi dan mencegah stunting sejak dini? Lanjut. Di sini kami mewawancarai 5 user. Yang pertama adalah alamat Sil Imratus Solehah, yaitu seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun, atau biasa dipanggil Lala. Ia adalah seorang yang baru menikah dan membantu mengurus anak dari kakaknya yang masih berusia balita. Yang kedua ada Irma Agustiani, seorang pegawai bank swasta dan ibu rumah tangga yang berusia 34 tahun. Irma mempunyai seorang anak berumur 5 tahun. Selanjutnya ada Vindra Novika Renina, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun. Vindra adalah seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang peduli terhadap kesehatan anak, namun masih sering menghadapi kebingungan dalam memahami informasi gizi, pengasuhan, dan tumbuh kembang anaknya. Lanjut. Yang keempat ada Citra Dewi Santika, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun. Ia baru memasuki masa kehamilan pertamanya. Hingga memasuki usia 3 bulan kehamilannya, ia masih sering mengalami mual. Selain itu, Ica juga memiliki banyak pikiran yang membuatnya merasa stres. Yang kelima ada Nanda Karapela, seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun. Nanda adalah seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun yang saat ini sedang hamil dengan usia kandungannya 9 bulan. Sebagai calon ibu, Nanda memiliki kesadaran cukup baik terhadap pentingnya penjagaan stunting sejak masa kehamilan. Lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai NPT-nya. Di bagian H terdapat kesulitan mendapat informasi gizi di internet. Informasi hanya berpusat terhadap dokter dan buku KIA. Anjuran dokter tentang gizi anak, kesulitan mencari informasi tentang porsi inflasi. Selanjutnya di bagian C, melihat tumbuh kembang anak yang bergizi buruk, melihat artikel gizi dan kesehatan anak, melihat grafik perkembangan anak, dan melihat minimnya pengetahuan tentang stunting. Selanjutnya SIS dan GAS melakukan monitoring pertumbuhan anak, mencari informasi kesehatan dan gizi di internet,
memantau kondisi kehamilan setiap bulan, dan mendapatkan kertas catatan gizi anak dari dokter. Selanjutnya, think and feel, merasa kesulitan membaca grafik, terlalu banyak pikiran, merasa khawatir terhadap risiko penyakit pada anak, dan kurang mengetahui vitamin apa saja yang perlu dikonsumsi. Next. Selanjutnya terdapat list of pain point. Beberapa di antaranya yakni kurang mengetahui MPASI sesuai usia anak dan makanan yang boleh dikonsumsi, tidak mengetahui jenis obat dan vitamin yang tepat untuk dikonsumsi selama kehamilan, dan kesulitan memahami grafik KMS atau WHO. Selanjutnya, Affinity Map. Terdapat kurangnya monitoring tentang gizi dan tumbuh kembang anak, dan penyebaran edukasi stunting tidak merata. Selanjutnya, minimnya pengetahuan kesehatan dan gizi ibu hamil. Next. Selanjutnya yakni solution mapping, minimnya pemantauan kesehatan dan gizi ibu hamil. Di dalamnya terdapat rekomendasi vitamin dan obat berbasis usia kehamilan, meal plan, dan rekomendasi nutrisi ibu hamil. Selanjutnya, penyebaran edukasi stunting tidak merata. Pusat edukasi stunting berbasis aplikasi, konten edukasi visual, dan bahasa sederhana. Dan yang terakhir ini, kurangnya monitoring gizi dan tumbuh kembang anak. Di dalamnya terdapat grafik tumbuh kembang anak dan input data pada pertumbuhan anak secara digital. Next. Selanjutnya untuk solution matrix sendiri, yang high terdapat modul edukasi stunting dan HPK, meal plan, dan rekomendasi nutrisi ibu hamil, pusat edukasi stunting berbasis aplikasi, dan lain sebagainya. Untuk impact sendiri, yakni checklist aktivitas aman selama kehamilan. Next. Oke, selanjutnya ada competitive benchmarking, yaitu kami melakukan benchmarking terhadap 3 aplikasi, yaitu yang pertama ada Flow, yang kedua ada Primaku, dan yang ketiga ada aplikasi tentang anak dan ibu kehamilan. Untuk MyEdan sendiri itu mencakup fitur monitoring kehamilan, edukasi gizi dan stunting, monitoring tumbuh kembang anak, serta AI edukasi dan chatbot. Nah, untuk Flow sendiri dia hanya mencakup monitoring kehamilan dan AI, tapi tidak ada edukasi gizi dan stunting, serta tidak ada monitoring tumbuh kembang anak. Kemudian untuk Primaku tidak ada monitoring kehamilan, tapi hanya ada edukasi gizi dan monitoring tumbuh kembang anak, dan tidak ada AI. Nah, untuk tentang anak itu ada lumayan lengkap, tapi tidak ada AI edukasi dan chatbotnya. Next. Nah, untuk task flow ini dimulai dari aplikasi terbuka di splash screen, kemudian onboard, dan akan masuk ketika memiliki akun atau tidak. Kalau tidak akan ke registrasi, kalau sudah itu akan ke login, dan ada lupa password jika melupa password. Nah, setelah login akan masuk ke home screen. Setelah home screen itu ada 4 menu utama, yaitu tracker untuk men-tracking kehamilan serta men-tracking tumbuh kembang anak. Lalu fitur utama kedua itu ada edukasi, di mana isinya adalah seputar artikel atau pembelajaran-pembelajaran yang mencakup kehamilan dan tumbuh kembang anak. Lalu fitur utama ketiga yaitu ada asisten AI, di mana kami menyediakan chatbot serta scan AI, scan tool untuk men-scan riwayat-riwayat penyakit atau riwayat ke dokter yang akan langsung diberikan rekomendasi oleh AI. Lalu yang terakhir yaitu menu profile, di mana user bisa mengedit profilnya, mengedit data anak, dan lain-lain. Next. Lalu di sini kami sudah membuat Crazy Egg, itu ada 8 tampilan, di mana kami menggambarkan ada home, ada edukasi, ada statistika untuk tumbuh kembang anak, lalu ada AI, ada fitur AI chatbot dan scan, dan lain-lain. Next.
Nah, untuk desain sistem yang kami buat, yaitu yang pertama untuk typography kami menggunakan font Lexon dan sudah kami atur dari bold hingga regular, dari heading 1 hingga eh, body XS. Lalu untuk color palette-nya, kami menggunakan kombinasi warna hijau, pink, dan warna dasar yaitu hitam dan putih. Next. Untuk komponen, kami membuat beberapa komponen yang memudahkan kami dalam membuat desain. Itu diantaranya ada frame mobile app, lalu kami membuat navigation bar, switch bar, radio button, input form, hingga logo untuk aplikasi kami. Next. Oke, untuk di sini kita mulai untuk demonya. Nah, yang tadi di awal ya ada tampilan splash screen plus onboard gitu. Kita coba untuk daftar akun. Nah, sini sudah ada tampilan apa? Home screen ya di sini. Terus di sini ada menu tampilan. Terus ada tracker juga di sini. Nah, tracker ini mengarah ke dua jalur ya, yakni kehamilan serta anak. Ini untuk trackernya sendiri. Bisa untuk input data anaknya. Terus untuk edukasinya seperti ini. Terus di sini ada pengenalan dan pasti sendiri ya. Lalu ada profile. Bisa edit profile di sini ya. Gitu. Lanjut riwayat medis. Di sini juga ada terdapat yang sudah di-scan dari AI-nya. Nah, ini untuk lupa password yang tadi ya. Gitu. Terus sini ada fitur AI-nya. Sini ada chat AI gitu. Lalu di sini ada scan untuk fotonya. Sini, sini ada penjelasan serta rekomendasinya. Seperti itu. Terus lalu akan tersimpan di riwayat scan. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini saja fitur-fitur yang bisa kami jelaskan. Mungkin lanjut ke usability testingnya. Oke. Nah, untuk usability testing sendiri kita mengambil 2 responden dari 5 orang yang sudah kita wawancarai. Nah, usability testing ini bertujuan untuk apa ya? Mengenal apa ya? Biar user ini tuh bisa tahu UI UX ini apa ya? Bisa membantu mereka gitu loh untuk mengenal stunting sejak dini gitu.
terus edukasi-edukasi yang disediakan oleh aplikasi kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Mungkin bisa next. Nah, sekian saja untuk presentasi dari kelompok waras. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.